Oke, ketemu lagi di Merumput on YouTube. Ini edisi ke-7 ya. Baru beres olahraga lari pagi di hari Minggu pagi ini, dan paling enak sambil dengerin berita-berita terbaru dari dunia olahraga, khususnya sepak bola. Oke, di Merumput on YouTube kali ini di sesi pertama, ini update-update terbaru dari sepak bola Indonesia ya. Dan Asnawi Mangku Alam yang minggu lalu dikabarkan akan segera dikontrak oleh klub divisi 2 Korea Selatan, Ansan Greeners, dan di minggu ini akhirnya hal itu terjadi ya. Asnawi Mangku Alam mendapatkan kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun kontrak dari Ansan Greeners, klub divisi 2 Korea Selatan. Oke, selamat untuk Asnawi Mangku Alam. Selain bergabung dengan Ansan Greeners, dia juga menjadi pemain ASEAN pertama yang bergabung di Korea Selatan setelah adanya kebijakan Korea Selatan menerima slot khusus untuk pemain dari Asia Tenggara. Dan juga kabar baik lainnya, sebetulnya ini sudah sejak bulan Oktober 2020. Salah satu klub divisi 3 Korea Selatan yaitu Cheongju FC juga menginginkan 3 pemain Indonesia, gak tanggung-tanggung, 3 pemain Indonesia sekaligus. Ya, mereka sudah berkomunikasi dengan Munial Sport Group ketika Oktober 2020 berita ini muncul, tetapi baru minggu kemarin 2 pemain Indonesia menjalani seleksi di sana, yaitu M. Iqbal dan juga Dallin Doke. Mudah-mudahan mereka berdua bisa berkarir di Korea Selatan ya, dan ini tentunya akan menambah daftar impor pemain Indonesia, daftar pemain Indonesia yang bermain di luar negeri. Ini satu kesempatan ketika Liga Indonesia berhenti, justru ternyata sepak bola Indonesia berhasil mengimpor pemain-pemainnya ke luar negeri. Kemudian juga dari PSS Semarang, Abdul Rahman Abanda yang bergabung dengan PSS Semarang dipinjam oleh klub Timor Leste Lalenok United ya. Lalenok United ini merupakan juara Copa FFPL tahun 2020 dan akan mewakili Timor Leste ke AFC Cup. Abdul Rahman Abanda ini diizinkan untuk bergabung dengan Lalenok United oleh PSS Semarang dengan satu perjanjian, kalau Liga Indonesia kembali digulirkan, Abdul Rahman Abanda ini akan kembali bergabung dengan PSS Semarang. Kemudian juga saat ini dari Bayangkara Solo FC dikabarkan mereka terus bernegosiasi dengan Sabah FA. Sabah FA, klub Malaysia yang dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto, ini menginginkan Sadil Ramdhani. Ya, sejauh ini masih negosiasi soal fee peminjaman ya, dan mudah-mudahan ini juga kembali bisa diwujudkan. Bagi Sadil Ramdhani tentunya tampil di Malaysia bukanlah hal aneh, dia pernah 1 musim berada di sana. Dan ya, kita akan lihat bagaimana selanjutnya. Untuk deadline transfer di Liga Malaysia sendiri, itu deadline-nya pada 12 Februari mendatang. Kemudian kabar lainnya dari pesepak bola Indonesia, Elkan Baggett akhirnya mendapatkan kontrak profesional pertama di Ipswich Town, dan dia dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun ya. Ini Elkan Baggett yang sudah tampil bersama timnas usia 19. Tentunya ini satu hal yang baik dan harus kita dukung. Kemudian juga nih pemerhati, Miljan Radovic, masih ingat Bang ya, Miljan Radovic, mantan pemain Persib Bandung yang saat ini berkarir sebagai seorang manajer, dan dia melatih klub yang bernama Suceska Niksik ya. Suceska Niksik ini saat ini atau 2 minggu kemarin mereka memberikan penawaran untuk Beckham Putra, tetapi memang belum terwujud ya. Sempat ada simpang siur, katanya manajemen Persib itu melarang Beckham Putra untuk tampil ke sana. Padahal enggak, karena sebetulnya menurut Beckham Putra, pelatih dan juga manajemen Persib itu mengizinkan. Hanya saja kondisinya Beckham Putra saat ini masih menderita cedera ketika membela timnas usia 19, sehingga menurut manajemen silahkan sembuhkan dulu, nanti kalau sudah sembuh kita lihat ke depannya ya. Jadi Suceska Niksik ini memang mungkin masih terbuka kesempatannya untuk Beckham Putra. Salah satu ex pemain Persib Bandung yang saat ini bermain bersama Suceska Niksik adalah Rene Mihalik. Tentang pemain Indonesia yang bergabung dengan klub luar negeri, yaitu pemain muda
yang bernama Welberly Scott Halim Jardim. Welberly Scott Halim Jardim ini merupakan anak dari pemain Brazil Elis Angelo. Elis Angelo ini pernah bermain untuk Borneo FC, Persikabo Bandung, dan juga Persiba Balikpapan. Nah, sebelumnya si Welberly Scott Halim Jardim ini memang sudah bergabung dengan klub Brazil Sao Paulo selama 4 tahun ke belakang. Tetapi ketika itu kontraknya masih tahunan, jadi kontrak per tahun aja. Dan minggu kemarin dia mendapatkan kontrak langsung 5 tahun dari klub Sao Paulo, ya. Ini tentunya karena si Welberly Scott Halim Jardim ini masih sangat muda, masih anak-anak. Ini merupakan aset Indonesia, ya, dan mudah-mudahan terus dipantau oleh PSSI dan juga timnas. Sementara itu dari AFC Cup. Nah, AFC Cup ini sudah diundi dan Bali United berada di grup G bersama Hanoi Vietnam, Bong Phet Kamboja, dan satu tim lainnya yang akan berasal dari pemenang playoff ASEAN. Sementara Persipura, wakil Indonesia lainnya di AFC Cup ini akan memulai dari babak playoff pada 19 Mei mendatang. Persipura ini akan menunggu pemenang antara Visaka Kamboja versus Lalenok United. Itu Lalenok United yang tadi diperkuat oleh Abdul Rahman Abanda. Dan untuk Visaka Kamboja dan Lalenok United ini akan bermain atau bertanding di playoff pada bulan April 2021 mendatang. Nah, Persipura kalau lolos ke babak grup akan satu grup dengan Kedah Darul Anam Malaysia, Lion City Sailors Singapura, dan Saigon Vietnam. Untuk AFC Cup tahun ini karena pandemi COVID-19 akan ada perubahan peraturan, ya, sistem pertandingan. Di babak grup satu tim hanya bertanding 3 kali dan semua pertandingan di babak grup ditempatkan di satu lokasi khusus. Ya, dan itu adalah hal yang terbaik karena kalau kita mengingat ke AFC Cup tahun 2020 itu dihentikan, ya, karena pandemi COVID-19 yang terjadi sampai dengan saat ini. Oke, sementara dari sepak bola Asia lainnya, Dang Van Lam, kiper Vietnam, akhirnya bergabung dengan klub Cerezo Osaka, Jepang, dan masih dari Vietnam. Pertandingan Liga Vietnam minggu lalu itu hanya dimainkan 2 pertandingan saja karena ada situasi pandemi COVID, dan 2 pertandingan tersebut dilakukan di ruang tanpa penonton, ya, karena sebelumnya Liga Vietnam ini sebelum minggu kemarin itu rata-rata penontonnya sekitar 6.000-an penonton, dan anehnya tanpa masker loh. Ngomongin tanpa masker, ini juga yang terjadi di Liga Australia. Semalam ada pertandingan antara Brisbane Roars melawan Adelaide United dan ternyata didatangi oleh banyak penonton. Penontonnya juga nggak pakai masker satupun. Bahkan ketika Brisbane Roars mencetak gol ketiga, si pemainnya berpelukan dengan penonton. Dan ternyata memang di Australia penggunaan masker itu tidak wajib. Jadi ternyata beda negara, beda penanganan COVID, ya. Di Australia ternyata masker itu bisa diwajibkan kalau kasus sedang naik, tapi kalau kasus COVID-19 sedang turun, maka masker tidak wajib, yang wajib hanya jaga jarak. Inilah hal-hal yang berbeda dari penanggulangan COVID-19 di setiap negara. Oke, itu dia untuk kabar-kabar dari sepak bola Indonesia dan sepak bola Asia.